Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Pak Sekda, Pak Aspem, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dalam pertemuan pagi hari ini, saya tidak akan bicarakan soal teknisnya, nanti silakan didiskusikan soal teknisnya. Saudara-saudara semuanya, kita tidak menginginkan ada di Jakarta keluhan dari warga karena kelambatan, karena kealpaan respon dari pemerintah. Dalam ini adalah Pemprov DKI. Saya ulang, kita tidak ingin ada keluhan dari warga karena respon pemerintah yang lambat, yang responsif. Masalah akan ada terus, sekali. Tapi yang jadi concern saya bukan soal ada masalah, soal ada respon, lalu ada solusi. Jadi bukan, kita tidak mentargetkan Jakarta bebas masalah. Selama masih ada kehidupan akan ada masalah. Tapi setiap ada masalah langsung respon dan selesai. Ada 267 kelurahan. Kalau mau pakai polanya dipiketin satu-satu, dijagain, tidak mungkin. Karena itu lurah harus jadi pemimpin, camat harus jadi pemimpin. Targetnya adalah waktu di dalam penyelesaian laporan. Ini ya, waktu dibuat laporan sampai waktu diterima, kemudian waktu diselesaikan itu drop, turun di semua tempat. Dan lebih semuanya kita buat sederhana saja. Tempat-tempat yang lurahnya tidak merespon dengan benar dan baik sesuai harapan, disiapkan untuk diganti saja. Sampaikan kepada semua bahwa kita akan melakukan penggantian mereka-mereka yang tidak responsif. Dan yang akan menggantikan harus siap-siap untuk responsif. Kita tidak sedang memfasilitasi orang untuk bekerja. Kita sedang memfasilitasi warga Jakarta untuk jika punya masalah kita menyelesaikan. Pak Wali, koordinasikan semuanya, Bupati, lihat sampai ke bawah. Begitu lihat ada itu langsung laporkan, langsung siapkan. BKD supaya siapkan, langsung kita ganti. Tidak ada yang bisa berlindung di balik pembiaran atas masalah-masalah yang ada di tempat ini. Kemarin kita buat untuk apel setiap pagi. Kenapa? Karena ditemukan banyak keluhan tentang aparat kelurahan yang tidak berada di lokasi di pagi hari. Dan kita tahu praktek-praktek di lapangan. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Yang datang pagi, scan jarinya, lalu pergi lagi. Bapak Ibu tahu praktek-praktek seperti itu. Pikirkan caranya. Jika di sebuah kelurahan terjadi persoalan itu menahun atau berbulan-bulan, dan sampai ketahuan, camatnya akan diberhentikan juga. Camat turun lihat di lapangan. Tidak boleh ada kelurahan di mana praktek-praktek penyimpangan sistemik. Tidak boleh ada data entry di sebuah kelurahan di mana yang mengisi data entry itu adalah orang-orang yang sama, sehingga scanningnya dari jari yang sama. Bapak Ibu lebih tahu penyimpangan di lapangan daripada saya. Bapak Ibu, kalau ada penyimpangan dan Bapak Ibu tidak ketahui, itu adalah kekeliruan kepemimpinan. Berarti Bapak Ibu tidak mengendalikan anak buahnya dengan baik. Bila itu terjadi, tanggung jawabnya ada di camat. Camat ikut bertanggung jawab, karena itu periksa semuanya, pastikan semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan data-data yang keluar di sini nanti
adalah data-data yang menunjukkan kita bersikap responsif. Setiap kita. Nanti semuanya akan di-review dan jangan harap dibiarkan. Saya akan ambil tindakan yang tegas. Tegas itu artinya akan, Bapak sekalian, tadi saya sudah sampaikan, geser, dan kita sedang menyiapkan sistem untuk TKD-nya dikaitkan dengan ini. Sekarang TKD kita nggak ada kaitannya dengan ini. Paraf saja dihitung menitnya, nggak ada urusan dengan ini semua. Itu nanti akan diubah. Tapi sebelum itu selesai, bereskan ini. Pak Asbam dalam pertemuan yang berikutnya sampaikan kepada semua camat yang tidak hadir, yang sekarang tidak hadir, itu dapat catatan kirimi surat peringatan, apapun alasannya, karena sudah diberitahukan hadir. Apapun alasannya, berikan surat peringatan resmi Ibu dari BKD. Semua pertemuan seperti ini, saudara memilih tidak hadir, maka saudara memilih mengajukan untuk dipertimbangkan diganti. Jadi segera disiapkan pertemuan yang berikutnya. Nanti Ibu Kepala Kominfo, Diskominfo, siapkan perincian data ini lebih detail, lalu paparkan kepada semua. Dan kita menginginkan agar mereka yang hadir pertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama ini dengan menunjukkan data-datanya. Pak Wali, nanti dilihat kelurahan-kelurahan dengan koordinasi yang lama ini, Pak. Ini paling lama di Jakarta Selatan. Memang jumlah laporannya paling banyak. Di Jakarta Barat itu selisih laporannya tidak jauh-jauh di Puga Jakarta Barat. Lain kali kalau presentasi pasang nomor slide-nya ya. Di Jakarta Barat itu 1.200. Ini average waktu koordinasinya. Di Jakarta Selatan 1.400. Tapi waktu koordinasinya itu hampir 2 kali lipat. 142, yang 174. Semuanya targetkan untuk turun. Saudara siapkan itu semua. Disiapkan itu semua. Lalu ini kelurahan-kelurahan yang bermasalah, yang top 5 top ini nanti Pak terjemah diberikan datanya lengkap saja. Pak Wali, Pak Bupati di review semuanya. Dan saya ingin dapat nanti laporan lengkapnya. Jadi Bapak sekalian, nanti silakan didiskusikan detailnya. Tapi poin utama kenapa kita bertemu pada pagi hari ini, kita merasa perlu untuk memperbaiki sistem di dalam pelayanan kita. Dan jangan pernah berharap bahwa di Jakarta itu kosong masalah. Kalau Anda mau jadi lurah, Anda mau jadi camat, maka Anda harus siap untuk merespon semua masalah. Kalau tidak mau merespon itu, mau kerja yang lebih luas, jangan jadi lurah, jangan jadi camat. Kalau mau ya artinya harus siap. Kalau tidak siap, ambil yang lain, nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban buat jadi lurah atau camat itu. Tapi kalau mengambil posisi itu, Anda wajib untuk mengerjakan ini semua. Kemudian saya melihat tidak bisa lagi kita ke depan dengan cara tercentralize. Semuanya ada di tangan balai kota. Tidak, ini justru harus diselesaikan secara cepat di kota, di kabupaten, sehingga itu bisa dikerjakan secara efisien. Tugasnya dinas itu Bapak Ibu, dinas itu strategis. Tapi kalau rutin itu dikerjakan oleh suku dinas, oleh tingkat kota, dia rutin. Yang sifatnya pembangunan strategis panjang itu dikerjakan di levelnya provinsi.
Kalau urusan rutin itu dinaikkan ke provinsi, nggak akan bisa efisien. Yang rutin itu diselesaikannya di tingkat kota. Jadi ini adalah urusan-urusan rutin, harus bisa selesai di situ. Kalau kita mengandalkan ini semuanya ke pusat, memang provinsi, gubernur bisa tampil heroik, tapi masalah akan terus-menerus seperti ini. Tidak bisa, kita harus akan ubah ini semua. Jadi targetnya semua keluhan atas masalah bisa selesai dalam kurang 24 jam. Tidak ada warga Jakarta yang lapor dan dalam lebih 24 jam itu terbengkalai. Harus semuanya bisa direspon dan diselesaikan. Ini juga ada dari Pak Dirut Pasar Jaya, nanti terkait juga dengan kegiatan di pasar dan lain-lain, tolong dibantu untuk bisa semua pimpinan-pimpinan pengelola pasar itu responsif juga, karena ini salah satu ruang-ruang interaksi warga. Jadi Bapak Ibu, saya berharap diskusi hari ini Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan. Nanti Pak Asbam, ini kalau kita seperti ini nanti kita arahan terus Bapak Ibu sekalian, lihat kasus-kasusnya. Lalu saya ingin Bapak Ibu bisa merumuskan pendekatan solusi yang paling baik untuk setiap masalah-masalah yang mandek-mandek seperti tadi, atau masalah-masalah yang rutin dihadapi. Nanti kita bandingkan kota mana yang paling cepat, paling responsif, paling bisa membereskan ini. Nanti yang jadi itu kita pakai untuk kota-kota yang lain. Jadi antar wali kota silahkan cari rumusannya, caranya, sehingga semua keluhan-keluhan seperti ini bisa direspon. Kami hanya bisa menghitung waktunya. Tapi sebetulnya solusi itu bukan ditentukan oleh waktu. Solusi itu adalah masalahnya selesai. Nah, masalahnya selesai, para wali kota untuk pimpin, cari caranya, nanti kita lihat pendekatan mana yang paling tepat. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya berharap pertemuan hari ini, karena ini namanya adalah town hall meeting, maka benar-benar menjadi pertemuan untuk Bapak Ibu mendiskusikan masalah-masalah yang sekarang ada, yang kita hadapi. Targetnya seperti saya katakan tadi, sudah tidak ada lagi keluhan warga yang mengambang tanpa selesai. Kedua, bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam. Dalam kasus-kasus tertentu harus lebih cepat lagi. Yang ketiga, para wali kota, bupati dikoordinasikan. Yang keempat, saya minta kepada semuanya untuk sampaikan bahwa respon terhadap keluhan warga menjadi salah satu kriteria utama penilaian kinerja. Dan saya tidak ingin ada pembiaran. Jadi bagi mereka yang memilih untuk tidak merespon, tidak bekerja dengan baik, saya akan gantikan dengan orang yang bekerja dengan baik. Dan buat Bapak Ibu semuanya, para camat, pastikan bahwa kelurahan-kelurahan di mana di situ ada praktek penyimpangan dan lain-lain, dan itu sudah berjalan lama, bereskan. Kalau tidak dibereskan, maka Bapak Ibu sekalian yang nanti akan harus diganti dengan orang lain yang mau membereskan. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.